Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Untuk hari ini ya, penilaiannya sudah minggu lalu. Terus kemudian nanti untuk rapot sisipan berarti saya ngambil dari nilai ulangan harian, berarti 3 nilai itu ya, sama tugas-tugasnya. Kalau ada yang belum silahkan dikerjakan untuk biar segera saya rekap gitu ya. Nah, untuk hari ini materi kita ini ke bab yang baru, itu tentang gerak lurus ya, gerak lurus. Jadi kita sudah masuk ke bab yang fisika beneran ya. Yang kemarin kan masih kita membahas ke matematika untuk fisika sebenarnya, matematika untuk fisika vektor gitu ya. Nah sekarang ke gerak lurus. Ini sebenarnya sudah dipelajari ketika SMP dulu gitu ya. Ketika di SMP sudah dipelajari tentang gerak lurus. Jadi kalian mengenal tentang apa? GLB. Sudah ya? GLBB. Nah, sudah. Yang GLB ada berapa persamaan? 1 kan? Jadi S sama dengan V kali T. Nanti yang GLBB ada 2, 3. Ya, nanti seperti apa gitu ya. Nah, baik, kita mengulas dulu. Jadi sebelum ke gerak lurusnya, ini ke gerak dulu. Jadi gerak ini apa yang masih ingat di SMP dulu? Gerak berarti kalau ini spidol hitam, merah, hitam, ini dikatakan diam, relatif satu sama lain. Tapi kalau seperti ini, berarti bergerak. Yang hitam bergerak relatif terhadap yang merah. Berarti gerak itu adalah perubahan posisi, ya, tempat atau posisi. Relatif terhadap satu titik acuan. Jadi kalau misalkan seperti ini, yang hitam ini diam relatif terhadap merah. Tapi ini bergerak relatif terhadap, coba Laila Okta ya. Namanya Laila Okta. Ya, jadi yang hitam ini diam relatif terhadap yang merah. Tapi bergerak relatif terhadap Laila Okta. Karena posisinya berubah. Jumlah di sini terhadap sana misalkan berapa meter gitu ya. Kemudian ke sana berubah. Tapi terhadap yang merah tetap. Karena apa? Posisinya tetap. Jadi gerak itu adalah ini. Perubahan posisi benda itu relatif titik acuan. Gitu ya. Jadi harus melihat di mana titik acuannya. Itu adalah perubahan posisi. Berarti itu adalah gerak. Jadi syaratnya benda dikatakan bergerak jika posisinya terhadap acuan itu berubah. Nah, baik. Itu ya, saya lanjutkan. Udah kelihatan. Sekarang ke besaran. Besaran dalam gerak lurus. Ya. Besaran dalam gerak lurus. Yang pertama ada jarak. Ya, ada jarak. Oke, ada jarak. Jarak ini adalah besaran skalar. Kalau skalar, maka dia hanya memiliki nilai. Hanya memiliki nilai. Nah, itu ya. Jadi nanti silakan sambil ini kalian juga sambil menulis biar lebih cepat nanti ya. Tidak jeda lama. Jadi jarak itu adalah skalar. Kalau skalar, maka hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Gitu ya. Jadi ini adalah jarak. Jarak jadi nanti bisa definisikan sebagai panjang lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh benda.
Ini ya, jadi eh, jarak itu adalah panjang lintasi yang ditempuh oleh benda. Kemudian yang kedua ada perpindahan. Perpindahan. Nah, perpindahan ini besaran vektor. Kalau vektor, berarti dia memiliki arah dan juga nilai. Punya arah dan nilai. Jadi ada bedanya antara vektor dan skalar, ya. Jadi kalau perpindahan itu adalah vektor, maka dia punya besar dan nilai. Besar dan arah, ya. Nilai itu sama dengan besarnya. Tapi kalau jarak skalar, berarti ini adalah panjang lintasan, hanya nilainya saja tanpa arah, gitu ya. Kemudian nanti didefinisikan untuk perpindahan ini adalah perubahan posisi benda, ya, dari titik awal ke titik akhir. Ini. Jadi perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir. Itu adalah perpindahan, gitu ya. Sekarang ini contoh, biar nanti ilustrasinya lebih jelas, gitu ya. Kalau misalkan ada ini, nah ini ya, ini ya. Kemudian dia benda itu bergerak dari titik A, misalkan awalnya titik A gitu ya. Bergerak ke titik B. Dari A ke B ini misalkan 8 meter. Nah, kemudian dari B ke C. Ini 6 meter. Gitu ya. Maka benda itu dalam hal ini gambar kupu-kupu itu ya, misalkan kupu-kupu terbang gitu ya. Terbang ke kanan saya 8 meter, kemudian ke bawah lagi 6 meter. Maka untuk jarak ini ya, jarak dari A ke C itu berapa? 14, karena panjang lintasan. Jadi semua yang telah dilewati. Ya. Jadi ini adalah 8 plus 6, berarti ini 14 meter. Tapi kalau perpindahan dari A ke C, ini besar ya, besar perpindahan, karena nanti tidak dinyatakan dalam bentuk vektornya, hanya nilainya saja. Berapa kalau panjang perpindahannya, besar perpindahannya? Berarti 10 dari sini ya. Tarik dari awal ke akhir, karena dari A ke C, berarti nariknya dari A ke C. Nah, maka untuk mencari ini adalah pakai Pitagoras. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, di akar. Jadi, ini adalah akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat, sama dengan 10 meter. Ini ya, bedanya jarak dan perpindahan. Ini kalau gerakannya lurus. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan contoh berikutnya kalau gerakannya seperti ini? Ini ya. Misalkan dari titik A. Ini geraknya melingkar lintasannya. Ini jari-jarinya R. Kemudian kalau jarak benda bergerak satu putaran, jarak untuk satu putaran. Kalau satu putaran berarti berapa? Jarak yang telah ditempuh satu putaran. Lintasannya kan berarti sepanjang ini dah. Berarti apa? Keliling lingkaran, ya. Jadi untuk satu putaran sama dengan keliling lingkaran berarti pi kalikan 2pi kali r, ya, atau pi d, ya. Ini untuk satu putaran, jarak satu putaran. Kalau perpindahan besar perpindahan dari A ke A ini ya, A ke A. Dari A
ke A. Berapa perpindahannya? Ya, perpindahannya 0. Kenapa kok 0? Perpindahannya adalah 0. Kenapa kok 0? Karena kembali ke titik semula. Jadi kan titik awal, titik akhirnya sama. Berarti kan tidak mengalami perubahan posisi. Maka perpindahannya adalah 0. Ya. Sekarang kalau ini, dari A ke B. Kalau jarak A ke B, berarti berapa? Ya, setengah keliling lingkaran. Kalau ini satu keliling lingkaran, 2 pi R. Berarti kalau setengah keliling lingkaran, pi R. Ya. Perpindahannya perpindahan dari A ke B. Berarti D, betul. Ini ke sini. Ya. Jadi ini sama dengan 2 R atau sama dengan diameter. D itu diameter. Nah, itu ya. Nah, silakan kalau ditulis sedikit sebentar ya. Akan ditulis. Yang dari rumah, gambar dan suara jelas ya. Silakan yang dari rumah juga boleh menulis atau di screenshot. Kalau bentuknya seperti ini nanti saya tidak bisa memberikan file PDF-nya ya. Karena di papan nanti rekamannya saya kirim linknya. Untuk kalau misalkan mau mengulangi lagi. Gitu ya. Nah itu, jadi nanti sekaligus yang di kelas latihan. Ketika saya ngomong langsung memperhatikan dan nulis. Nanti kalau kuliah seperti itu. Ya. Kuliah biasanya selama saya kuliah di fisika, biasanya seperti itu. Latihan kalau kuliah nanti biar siap. Ini sementara saya beri waktu dulu untuk menulis, silahkan. Jadi itu perbedaan antara jarak dan perpindahan, ya. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, "Loh Pak, perpindahan vektor, tapi kok di sana tidak ada bentuk vektornya gitu ya, hanya nilai saja gitu ya." Nanti akan saya berikan contoh kalau sajiannya berupa vektor, gitu ya. Tapi mungkin di buku-buku tidak, atau mungkin bahkan jarang atau tidak gitu ya, tidak disajikan dalam bentuk vektor, hanya nilainya saja. Jadi besar perpindahan. Nanti kalau vektor, nanti akan saya beri contoh. Setelah ini saya beri contoh untuk sajian perpindahan itu dengan bentuk vektor. Yang sebelah kiri sudah atau belum? Sudah ya, saya hapus ya yang sebelah kiri. Silakan sambil menulis yang sebelah kanan. Ini saya berikan contoh yang sajian perpindahan nanti berupa vektor. Kalau ini kan hanya besarnya saja. Padahal tadi kan kita tahu definisinya vektor perpindahan itu adalah vektor. Berarti punya nilai dan arah. Nah, untuk bisa menyajikan dalam bentuk vektor, berarti sebenarnya bisa berupa sistem koordinat yang kemarin ada I, J, K itu ya. Atau misalkan perpindahan saya bergerak seperti ini. Saya misalkan bergerak ke arah barat gitu ya. Ke arah barat, 1, 2, 3. Misalkan 3, saya pindahnya kan 1, 2, 3 langkah. Atau sekitar ini kalau 40 cm, 120 cm. Jadi perpindahan saya berarti adalah 120 cm ke arah barat. Jadi perpindahan sebenarnya seperti itu. Ya, ada arahnya. Tapi kalau ini hanya besar perpindahan. Hanya nilainya saja. Nah, mungkin di buku-buku kebanyakan masih berupa besar perpindahan untuk buku-buku SMA gitu ya. Nah, maka bagaimana kalau sajiannya berupa vektor? Ya. Kalau sajiannya berupa vektor. Contoh ini. Ini ya. Contoh perpindahan yang disajikan dalam bentuk vektor. Ini ya.
Misalkan masih ke sini ya, ke sini. Sambil itu, anggap saja sebuah benda berada di ini, titik A dengan vektor posisinya. Vektor posisinya adalah RA. Ini adalah 2G ya, terhadap pengamat ya. Vektor posisinya adalah 2G, kemudian bergerak ke B yang posisinya atau vektor posisinya vektor posisi B adalah RB, ini misalkan adalah 8I plus 2J. Jadi ini kalau dalam bentuk koordinat, itu biasanya dituliskan, ini boleh dituliskan 0,2. Kalau ini berarti 8,2. Sumbu X-nya 8, sumbu Y-nya 2. Kalau ini sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 2. Berarti 0,2 kali ini 8,2. Jadi sajian sistem koordinat ini adalah 8,2. Kalau vektornya, penulisannya berarti 8I plus 2J. Ini untuk membedakan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian berbelok, ini berbelok, benda berbelok ke C yang posisinya adalah RC sama dengan misalkan 8I min 4J. Berarti 8,4. Ya, 8,4. Tentukan ini yang A perpindahan benda, kemudian yang dari A ke C gitu ya, A ke C, B besar perpindahan A ke C, kemudian yang C adalah jarak A ke C, jarak dari A ke C. Ya. Jadi yang pertama adalah perpindahan benda dari A ke C. Kemudian yang kedua, besar perpindahan dari A ke C. Yang ketiga, jarak dari A ke C. Jadi kalau soal ini digambarkan dalam suatu sistem koordinat, itu nanti seperti ini. Jadi ini adalah sumbu Y, sumbu X. Semula posisinya di A itu adalah 2J, berarti di sini. 2. Jadi RA itu ini ya. RA itu ini, dari titik 0 menuju ke ini. Jadi objek kita di sini. Ini adalah vektor RA. Kemudian dia bergeser menuju ke titik B. Titik B itu adalah 8I, kemudian 2J. Jadi 8,2. Maka A ke B itu seperti ini. Bergeser dari A ke B. Jadi ini adalah titik B. Ini titik A. Ini kan titik ini adalah 8,2. Kemudian berbelok lagi, menuju ke 8I min 4J. Berarti ini. Turun ke bawah. Jadi ini min 4 ya. Sana. 8 melewati 8 terus ini min 4. Ini adalah titik C. Jadi kalau menggambarkan RA ini, RB berarti ke sana. Ini RB. Vektor RB itu yang sana. Ini RB.
B. Kemudian kalau RC berarti ke sana. Gitu ya. Jadi perhatikan yang hitam itu ke posisi titik. Tapi yang kita perhatikan kalau geraknya yang warna merah ini. Perpindahannya lalu yang mana? Perpindahannya berarti ini. Dari A ke C. Nah ini. Dari A ke C. Ini adalah perpindahannya. Nanti adalah vektor S, A, C. Misalkan itu. Ya. S, A, C. Jadi itu adalah vektor perpindahannya. Jadi yang warna biru ini adalah perpindahan dari A ke C, yang A, B, merah ini berarti ini adalah vektor perpindahannya. Ya. Kemudian BC berarti perpindahan dari B ke C. Nah, berikutnya bagaimana untuk menjawab pertanyaan A dan B dan C ini? A, B, C. Nah, untuk menjawab mencari SAC atau mencari perpindahan dari A ke C, itu nanti menggunakan ini. Untuk yang A itu ya. SAC berarti nanti adalah SAB ditambah dengan SBC. Vektor ini. A ke B ditambah ada vektor B ke C. Maka akan menjadi resultannya kan A, C. Ya, materi vektor yang lalu gitu ya. SAB berapa SAB? Jadi untuk mencari SAB berarti itu nanti adalah posisi B dikurangi posisi A. Oh, bukan ya. Posisi berarti itu adalah 8I plus 2J dikurangi dengan 2J. Jadi hasilnya adalah 8I meter. Ini. Kemudian kalau SAC berarti berapa ini? C dikurangi B. Jadi kalau SAC, SBC ya. Untuk SBC berarti ini adalah RC dikurangi RB. RC adalah 8I min 4J min 8I plus 2J. 8 dikurangi 8, habis. Jadi min 4 dikurangi 2, min 6J meter. Jadi dia berbeloknya 6 meter, kesininya 6 meter. Sehingga ini bisa, kalau SAC berarti ya tinggal ini. 8I ditambah dengan min 6J. Berarti ini berapa? 8I min 6J meter. Jadi inilah vektor perpindahannya. Jadi dia maksudnya adalah ke kanan 8 meter, ke bawah 6 meter. Jadi minus itu artinya ke bawah. Kemudian kalau besarnya perpindahan berarti adalah besarnya SAC. Ini adalah akar dari ini 8 kuadrat ditambah dengan min 6 kuadrat. Jadi hasilnya adalah berapa? 64 ditambah dengan 36. Berarti ini adalah 10 meter. Nah, sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Jadi kalau ini bentuk vektor perpindahan yang bentuk vektor, yang ini besarnya perpindahan yang tadi kita kerjakan di contoh sebelumnya, ya. Kemudian yang C adalah jarak dari AC. Kalau jarak berarti jarak. Kalau besar gitu ya, RAC jarak A ke C. Berarti adalah besarnya AC ditambah dengan besarnya AB ya. AB ditambah besarnya BC. Kan panjangnya ini toh. Panjangnya ini ditambah panjangnya ini. Panjangnya dari A ke B itu adalah ini akar dari 8 kuadrat. Karena ini hanya 8I saja. Kemudian kalau
panjangnya BC berarti adalah akar dari min 6 kuadrat. Karena ini tadi SBC min 6. Sehingga ini adalah ketemunya ya 8 ditambah 6. Jadi 14 meter. Jadi kalau misalkan nanti menemukan soal yang berupa vektor, itu seperti itu penyelesaiannya. Kalau yang tidak berupa vektor, yang tadi hanya berupa garis itu tadi ya, maka bisa dengan cepat seperti tadi. Tapi kalau misalkan sajiannya vektor seperti ini, nanti bisa mengerjakan. Bentuk perpindahannya seperti ini. Ini sudah bentuk vektor kalau ini. Perpindahan. Kalau ini besar, perpindahan. Kalau ini adalah jarak. Jadi soal yang sama tadi, itu bisa disajikan dengan berbagai macam itu tadi. Nah, mungkin di buku-buku sajiannya seperti yang soal yang pertama tadi. Kalau ini di buku masih jarang ditemukan, kecuali buku perkuliahan masih ada, gitu ya. Oke, silakan kalau bicara dulu sebentar. Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, untuk berikutnya ada besaran yang ketiga. Ada kelajuan. Ya. Kelajuan. Jadi yang ketiga nanti adalah kelajuan. Kalau kelajuan itu adalah skalar. Jadi yang kelajuan adalah skalar. Oh, yang masih menulis ya. Silakan dilanjutkan dulu yang menulis. Jadi kalau kelajuan itu adalah besaran skalar. Nanti ada kelajuan, kemudian ada kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah vektor. Ada speed, ada velocity. Kalau speed itu berarti kelajuan. Jadi besarannya hanya berupa besaran skalar. Kalau skalar berarti hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Ya. Alat ukur kecepatan, kelajuan apa namanya? Ya biasanya ada di sepeda motor, gitu ya. Ada di mobil, itu speedometer bisa kita mengenalnya. Ya, jadi itu hanya kelajuan, hanya angkanya aja, tidak bisa menunjukkan arahnya. Makanya disebut sebagai speedometer. Itu hanya untuk mengukur nilai dari kelajuan benda atau kendaraan yang digunakan. Nah, soalnya ini sudah atau belum? Sudah ya, saya hapus yang sebelah kiri dulu. Di besaran yang ketiga itu adalah kelajuan. Yang ketiga, ini adalah kelajuan. Nah ini, jadi ini adalah besaran skalar. Ya. Kalau skalar berarti dia hanya memiliki nilai saja. Itu adalah kelajuan. Nah kemudian secara definisi matematisnya, nanti kelajuan ini adalah jarak per waktu. Ya, jadi jarak yang ditempuh oleh benda pada suatu selang waktu tertentu. Jadi ini adalah kelajuan. Nanti simbolnya biasanya juga pakai V, gitu ya. V itu adalah jarak per waktu. Nah, ini adalah jarak dan waktu. Kalau jarak satuannya meter, waktu satuannya sekon. Maka kelajuan satuannya meter per sekon. Ya, sudah tahu tentang itu. Baik. Ya, ini adalah kelajuan. Kemudian yang keempat itu adalah kecepatan. Kecepatan. Nanti kalau mau membaca buku yang versi bahasa Inggris, biasanya kalau menyebutnya velocity, berarti itu adalah kecepatan. Berarti ini adalah besaran vektor. Ini ya. Nah, untuk kecepatan, ini adalah
kecepatan. Ini adalah perpindahan. Perpindahan tadi kan vektor. Dibagi dengan waktu. Waktu itu adalah skalar. Vektor bagi skalar hasilnya nanti vektor. Ya. Nah ini. Jadi kalau boleh dituliskan, nanti ini adalah V sama dengan S per T. Kalau ini bentuknya vektor, berarti adalah V kecepatan, ini adalah perpindahan per waktu. Ini vektor ya, vektor, vektor, skalar. Hasilnya vektor. Kalau ini jarak itu skalar, skalar, skalar. Kelajuan skalar. Ya. Aku di SMP mengenal, oh, Pak, di SMP dulu saya kenalnya S sama dengan V kali T, sama. Ini kan tinggal dikalikan, masing-masing dikalikan dengan T, maka T-nya jadi di sini. T kali T sama dengan S. Ya. Ini kalau dimodifikasi kan boleh, ini bisa menjadi P kalikan T, nanti hasilnya adalah S. Begitu juga untuk yang atas ini juga boleh. Misalkan di SMP dulu mengenalnya ini, sama saja. Ya. Jadi itu sama. Bisa diterima ini ya. Oke, satuannya nanti sama, kelajuan dan kecepatan satuannya sama, hanya beda pendefinisiannya. Nanti kalau gerakannya hanya satu garis saja, maka nilai besarnya untuk waktu tempuh yang sama, besarnya kelajuan dan kecepatan itu sama. Tapi kalau ada beloknya, maka besarnya akan beda. Saya beri contoh ya, selanjutnya saya beri contoh. Nah, ini saya beri contoh untuk bisa membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau misalkan ada benda yang bergerak, ini ya, benda bergerak dari A menuju ke B. Ini ada 8 meter. Kemudian dari B ke C 6 meter. Ya. Dari A ke B 8 meter, kemudian dari B ke C 6 meter. Oke, sudah tersambung lagi ya. Nah, baik sekarang ini. Jadi dari A ke B 8 meter, kemudian dari B ke C 6 meter. Kemudian waktu tempuhnya diketahui ya, waktu tempuh 10 detik. Diketahui ya. Jadi selama pergerakan itu sambil menyalakan pewaktu. Ternyata 10 detik. Pertanyaan berikutnya adalah berapakah ini? Kelajuan. Kelajuannya berarti berapa? Kelajuan berarti jarak per waktu. Berapa jarak yang ditempuh? 14. Jadi ini adalah jarak per waktu. Ini adalah 8 plus 6 per waktunya 10. Berarti ini adalah 14 per 10. 1,4 ini ya, meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan, ini besar kecepatan ya, tidak saya sajikan dalam bentuk vektornya, hanya nilainya saja. Nah, besar kecepatan berarti ya 10 per 10, karena perpindahan ini adalah 10 meter. Ya. Maka perpindahannya 10, ini akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat per 10. Berarti ini adalah 10 per 10, sama dengan 1 meter per sekon. Bisa membedakan ya, kelajuan dan kecepatan. Ini karena kasusnya belok. Kalau di buku-buku itu, soal-soal yang ada di buku-buku itu, lazimnya adalah lintasannya hanya satu garis saja. Sehingga mereka di buku itu penulisnya tidak memberikan perbedaan antara ini. Ya. Jarak dan perpindahan nanti ketika hanya lurus saja, itu akan sama. Jadi misalkan
saya bergeser ke timur ya. Ke timur tadi 3 langkah. 1, 2, 3. Perpindahan saya ya 3 langkah ini ke timur. Jarak yang saya tempuh juga 3 langkah. Sama. Jadi sama. Tapi kalau misalkan saya bergeser ke sana, gitu ya, misalkan 1, 2, 3. Ke timur 3 langkah. Kemudian saya ke utara 4 langkah. 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Maka jarak yang telah saya tempuh 3 ditambah 4. Tapi perpindahan saya adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 25. Di akar jadi 5. Jadi perpindahan saya adalah 5 ke arah timur utara. Berarti pojok. Gitu ya. Itu perpindahan. Karena di buku-buku soal-soal yang dikeluarkan, di buku-buku itu, hanya untuk lintasannya hanya lurus saja. Kalau disajikan benda berbelok, maka nanti hati-hati dengan ini. Ya. Hati-hati kalau ditanyakan kelajuan, dan hati-hati kalau ditanyakan kecepatan. Nanti hati-hati di situ. Kelajuan berarti jarak per waktu, kecepatan berarti perpindahan per waktu. Karena yang sering lanjut adalah ketika ketemu ini. Nah, di contoh-contoh biasanya hanya lurus itu saja, tidak ada beloknya. Ya. Jadi ini jika menyajikan nilainya untuk membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Jadi saya ulangi kembali, kelajuan ini dari jarak per waktu, kemudian kecepatan berarti perpindahan per waktu. Gitu ya. Oke. Nah ini kalau misalkan disajikan dalam bentuk koordinat seperti tadi, ini ya. Tadi kan A di sini ya, 2. Kemudian bergeser, ini adalah 8, ini B, ini A, ini B, kemudian sini ada min 4. Ini adalah min 4. Jadi misalkan dari A ke B, ini agak panjang seharusnya ya. Anggap saja di sini ya. Ini A ke B, tadi kan ini berapa berarti? Sepanjang 8I perpindahannya. SAB. SAB adalah 8I. Karena dia hanya bergeser ke kanan 8 satuan. Ya. Kemudian kalau SBC, ini hanya turun ke bawah sepanjang 6. Karena ke bawah berarti min. Gitu ya. Kalau waktu tempuhnya sama, misalnya 10 gitu ya, maka kelajuannya, kalau kelajuan ini juga sama. Kelajuan berarti ya 8 plus 6. Jadi 1,4. 8 per 10. Ini kan panjangnya 8, ini panjangnya 6. Tapi kalau kecepatan dalam bentuk vektornya, kecepatan, perpindahannya tadi berapa berarti? 8 min 6i. Jadi 6j ya. 8i min 6j per 10. Jadi ini hasilnya adalah berapa? 8 bagi 10 0,8i min 0,6j. Jadi 0,8i min 0,6j. Besarnya berapa? Ya, kalau ini saya terus kecepatan v ya. V vektor kita aja ya. Ini v vektor. Berapa besarnya v? Berarti akar dari 0,8 kuadrat plus min 0,6 kuadrat. Ini kan 0,64 ditambah 0,36 berarti akar dari 1,00 sama dengan 1 meter per sekon. Sama. Ya. Besarnya sama. Tapi ini tidak bisa tahu vektornya, maka bentuk vektornya ini. Meter per sekon. 0,8i min 0,6j. Itu adalah vektor kecepatannya. Silahkan kalau perlu ditulis dulu. Gitu ya. Jadi kalau disajikan dalam bentuk vektor, ini saya beri contoh 2. Ini sajian yang di buku-buku biasanya seperti ini. Ini yang saya beri tambahan. Kalau disajikan dalam bentuk vektor. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan.
masih di ini kecepatan ya. Nanti ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Ya, ada kecepatan rata-rata dan ada kecepatan sesaat. Yang masih ke besaran yang keempat. Oke, sekarang masih kecepatan ya. Ini kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata berarti V sama dengan delta S per delta T. Atau ini boleh dituliskan perpindahan atau posisi akhir ya. S1 dikurangi S0. Jadi T1, kemudian ini adalah T0. Itu rata-rata. Jadi nanti kalau menemukan kecepatan rata-rata, berarti harus tahu posisi akhir, kemudian posisi awal, pakai delta. Jadi tinggal kita mengurangkan saja, gitu ya. Jadi misalkan vektor posisinya sekian ke sekian, maka nanti berapa kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh benda, gitu ya. Nah, contoh, ini ya. Pada saat T sama dengan 0, posisi benda adalah di S0 2I min J, misalkan ini ya. Kemudian setelah 4 sekon, posisi benda di S4. S4 ini adalah akan 5I plus 6 J meter, ya. Tentukan kecepatan rata-rata, ya. Tentukan kecepatan rata-rata benda. Sekarang saya tanya, waktu tempuhnya berarti berapa? 4, ya. T0 ini adalah ketika awal pengamatan, gitu ya. Jadi ketika awal pengamatan, posisinya ada di sini. Kemudian setelah 4 detik kemudian, benda ada di sini. Ya. Maka nanti untuk mencari kecepatan rata-rata, T ini adalah S4 min S0. Ya. Ini maksudnya posisi akhir, waktu akhir. Ini awal, ini awal. Ya. Karena ini 0 dan 4, boleh tulisan 4 dan 0. Atau tetap 1 enggak apa-apa. Maksudnya adalah awal dan akhir. Ya. Ini per, anggap saja T4 min T0. Atau boleh, kalau misalkan saya tuliskan T1 itu juga boleh. Nah, maksudnya ini akhir, ini akhir. Ya, biar sesuai dengan ini. Ya. Nah, berarti ini, atau biar kalau misalkan kalian tidak bingung, ini boleh diganti dengan ST itu ya. ST, ini ST. Tapi nanti rancu dengan huruf ini ya. Satu aja ya. Tapi yang penting mengerti maksudnya ya. Ini akhir gitu ya. Oke. Berarti ini adalah berapa? 5I
Oh, ini biar nanti angkanya bagus. Min ya. 4 ya, 4 saja, ini 4J. Ini adalah plus 4J min 2I min J per 4 min 0. 5 dikurangi 2, 3I. Dan 4 min 1. Plus, itu plus 3. 4 min plus 5 ya, plus 5 J per 4. Jadi ini boleh nanti tuliskannya kecepatan rata-ratanya adalah 3 per 4 I plus 5 per 4 J satuannya meter per sekon. Nah itu ya, itu adalah kecepatan rata-rata. Jadi posisi akhir ke posisi awal. Oh ternyata angkanya juga ini tidak bagus juga nanti. Jadi aduh, sudah terlanjur 4 ya, tidak apa. Nah itu sajian dalam bentuk vektor, gitu ya. Jadi intinya kalau kecepatan rata-rata harus mencari posisi, diketahui ya, soal itu cirinya, soal yang menanyakan tentang kecepatan rata-rata, itu nanti tahu posisi awal dan posisi akhir dan waktu tempuh. Tapi kalau tidak tahu posisi awal dan posisi akhir, maka nanti kita nggak bisa menghitung. Nah ini kalau besarnya kecepatan rata-rata ini, berarti tinggal ini aja, ini kuadrat tambah ini kuadrat, ya, terus diakar, yang mencari besar vektor itu. Nah, jadi itu untuk contoh kecepatan rata-rata jika disajikan dalam bentuk vektor. Yang ini sudah ya. Nah, baik. Berikutnya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Ini saya beri kotak merah, berarti penting, ya. Kemudian berikutnya kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat berarti ini. V sama dengan diferensial S terhadap waktu. Nah, ini. Ketemu diferensial. Jadi, nanti saya jeda sebentar, saya masuk ke matematika. Ya, jadi ngajari matematika dulu. Ini karena di matematika diajarkan di kelas 11 kalau nggak salah. Kalau di fisika sudah dipakai di kelas 10. Jadi nanti saya hanya mengajari operator ini. Operator diferensial itu, bagaimana cara menggunakannya. Kalau misalkan, bagaimana kok bisa seperti itu? Bagaimana, apa maknanya ini, operator ini, nanti di matematika aja. Gitu ya. Nah sekarang saya hanya memberitahukan bagaimana cara menggunakan operator ini. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke matematika. Tentang, ini namanya operator diferensial. Atau turunan. Ya, kita ke diferensial atau nanti biasa disebut dengan turunan. Turunan, ya, diferensial. Ya, diferensial atau turunan. Maka nanti caranya begini. Jika misalkan saya memiliki sebuah fungsi dari X, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah konstanta A kalikan X pangkat N. Ya. Fx itu adalah A kalikan X pangkat N. Nah, saya sekali lagi menyampaikan bahwa ini hanya nanti kaitannya yang bagaimana cara mengoperasikan saja. Maknanya bagaimana kok bisa menemukan nanti kok bisa aturannya seperti itu nanti di matematika saja ya biar lebih jelas gitu ya.
karena waktu kita sangat terbatas. Maka nanti ketika diturunkan, operator turunan terhadap X dari Fx ini adalah ini ya. Jadi diferensial Ax pangkat N, maka nanti hasilnya adalah caranya begini. Pangkatnya diturunkan, taruh di depan, N, ya, pangkatnya diturunkan dulu, dikalikan dengan koefisien depannya ini, kemudian X, ini pangkat N min 1. Sekali diturunkan, pangkatnya dikurangi 1. Kalau diturunkan lagi, ya ini diturunkan lagi, dikalikan, terus dikurangi 1 lagi. Jadi setiap kali operasi, ini dikurangi, pangkatnya dikurangi 1. Paham ya? Jadi caranya ini. Jadi nanti ini silakan dikotai, dicatat sebagai penting, ya. Jadi caranya pangkatnya ditaruh di depan sebagai koefisien dikalikan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, ya. Dengan syarat apa? Perhatikan di sini. Ini ada, oh ya, biar nanti tahu bedanya. Ini saya beri warna beda. Kalau ini X, maka berlaku ini. Ya. Bagaimana kalau ini bukan X, ya berarti 0 sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalkan ini dan ini tidak sama, maka sama dengan 0. Karena dia bukan fungsi dari yang operator turunan ini. Jadi syaratnya ini kelihatan ini. Saya diterima ini ya. Jadi kalau misalkan menemukan ini contoh untuk diferensial, kalau misalkan saya memiliki F, sekarang F, S sebagai fungsi waktu, posisi sebagai fungsi waktu, misalkan gitu ya. Ini adalah 2T kuadrat plus 3T. Ya. Maka kalau ini diturunkan terhadap T, D per dt dari 2T kuadrat plus 3T, ini kan sama saja dengan pangkatnya 1 gitu ya. Jadi berapa hasilnya? Ini diturunkan dulu terhadap ini. Berarti hasilnya 2 kali 2, T pangkat 2 min 1. Ditambah 1 kali 3 kalikan T pangkat 1 min 1. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2, 4. T pangkat 1. Karena 2 dikurangi 1, 1. Ya. Plus 1 kali 3, 3T pangkat 0, 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Gitu ya. Jadi hasilnya caranya seperti itu. Pangkatnya diturunkan dulu, baru dikurangi. Jangan dikurangi dulu, terus diturunkan ya. Urutannya ini, di pangkatnya ini turun ke sini, dikalikan dengan koefisien, kemudian kalikan X-nya, pangkatnya dikurangi 1. Nah, jangan dikurangi dulu, terus diturunkan. Ya. Ini contoh. Contoh penggunaan operasi turunan atau diferensial. Diferensial, ya. Sudah? Yang sebelah timur? Sebelah timur sudah. Oke. Sekarang itu. Ini adalah contoh tadi ya. Nanti kalau misalkan menemukan seperti ini. ST ini adalah tadi ya, seperti itu tadi ya. 2
T kuadrat plus 3T. Jadi misalkan ini adalah posisi sebagai fungsi waktu. Jadi saat posisinya berubah-ubah. Kemudian kalau misalkan perubahan posisi terhadap persamaan ini terhadap X. Nah, hasilnya berapa? Kalau menemukan seperti ini, perhatikan sini. Ini X, di sini T. Maka nanti hasilnya mesti 0. Kok bisa 0, Pak? Asalnya seperti ini. Kalau ini X berarti kita munculkan aja 2T kuadrat. Aslinya kan ini tidak ada X-nya, toh. Karena sama saja dituliskan X pangkat 0. Ditambah dengan 3T X pangkat 0. Sekarang diturunkan terhadap ini. Diturunkan terhadap ini ya. Ini adalah 2T kuadrat X pangkat 0 plus 3T X pangkat 0. Ini kan sama saja nggak ada loh, 1. Sama dengan 1. Ya. Berarti ini sama dengan 0 kali 2T kuadrat X 0 min 1. Ini 0 kalikan 3T X 0 min 1. 0 kali 2, 0. Berarti sudah 0. Ini kali ini, 0. Berarti sama dengan 0. Jadi intinya, kalau fungsinya ini T, diturunkan terhadap fungsi yang berbeda, variabel yang berbeda ini ya, maka nanti hasilnya 0. Jadi syaratnya tadi. Ini harus sama. Ya. Kalau misalkan menemukan ini, ST sama dengan 2T plus 3. Ya, misalkan 2T plus 3. Diturunkan terhadap T. Ini adalah 2T plus 3. Sama dengan berapa? Nah, Pak, ini nggak ada T-nya. Bagaimana? Yang nggak ada T-nya berarti? Apa? Dibuat 0 kan ya? Jadi, karena nggak ada T-nya kan yang ini. Jadi nanti yang bisa diturunkan yang ini. Jadi kan pangkat 1. Ya, 1 kali 2, T pangkat 1 min 1. Plus ini sebenarnya nggak ada T-nya itu boleh menjadi apa? Kan 2T plus 3T pangkat 0. T pangkat 0 itu kan 1. Loh. Ya, jadi kan boleh menjadi 0. Itu, kalikan 3, T pangkat 0 min 1. Nah, ini kan 0. Ya. Sehingga hasilnya adalah 2, ini. T pangkat 0, 1. Udah, hasilnya 2. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh turunan. Penggunaan operasi turunan di fisika nantinya. Ini masih matematikanya. Ya. Sekarang saya contohkan kalau di soal untuk mencari kecepatan sesaat. Gitu ya. Mencari kecepatan sesaat menggunakan turunan. Sebelah barat sudah? Sudah ya, yang sebelah barat? Oke, yang sebelah barat sudah. Ini saya hapus. Atau saya tuliskan contoh di sana, masih cukup ya. Misalkan, sebuah benda. Ini. Sebuah benda bergerak dengan persamaan perpindahannya sebagai fungsi waktu, yaitu S sama dengan 2T I plus 3T kuadrat C. Ya. Nah, tentukan ini, tentukan persamaan ini proposisi ya, ini persamaan posisi. Persamaan
posisi, tentukan posisi benda saat T sama dengan 2 sekon. Ini yang A. Kemudian yang B itu adalah kecepatan benda saat T sama dengan 1 sekon. Nah, ini cirinya kalau soal itu menanyakan kecepatan sesaat, itu diketahui waktunya hanya satu waktu saja. Tidak ada T awal dan T akhir. Kecepatan saat, ya, T sama dengan 1 sekon. Kalau rata-rata, pada selang waktu antara T sekian sampai T sekian. Tapi kalau sesaat, maka kecepatan pada saat itu, ya, saat berikutnya belum tentu sama. Ya. Nah, maka untuk mengerjakan soal seperti ini, menggunakan ini, turunan, diferensial. Berarti untuk mencari posisi benda dulu, posisi benda pada saat T sama dengan 2. Jadi S2, T-nya diganti 2 gitu ya. Berarti nanti adalah 2 kali TI plus 3T kuadrat J, berarti diganti dengan T-nya diganti dengan 2. Karena kita mau mencari posisi pada saat T sama dengan 2 sekon. Ini. Berarti nanti masukkan aja 2 kali 2I plus 3 kali 2 pangkat 2J. 2 kali 2, 4. I. Kemudian, masuk 6. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Nah, 12J. Ya. Ini meter. Nah, kecepatan, ini yang pertama ya. Kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon. Berarti cari dulu V sama dengan ds per dt. Berarti diferensial terhadap waktu dari 2T I plus 3T kuadrat J. 2T diturunkan menjadi, ini kan pas 1. 1 kali 2. Ya, I plus, ya, 2 kali 3, T pangkat 2 min 1, J. Hasilnya 2I plus 6, T, 2 pangkat, 2 kurangi 1 kan 1. Ya, 2T, J. Satuannya, meter per sekon. Lalu bagaimana kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon? Ya, T sama dengan 1 sekon, maka kecepatannya adalah, ya tinggal masukkan aja 2I. Kan tidak ada T-nya loh, tidak usah dikalikan. Plus 6 kali T-nya diganti 1. Nah, berapa ini? 2I plus 6J. Satuannya meter per sekon. Kalau misalkan ditanyakan T sama dengan 2 sekon, berapa kecepatannya? Berarti 2I plus 6 kali 2J. Hasilnya 2I plus 12J meter. Kalau besarnya kecepatan pada saat ini 2 sekon, berarti V besarnya V pada saat 2 adalah ya akar dari 2 kuadrat plus 12 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa? 1, 4. 4 ditambah dengan 4. Berarti akar dari 1, 4, 8 meter per sekon. Ini bentuk nilainya. Ini bentuk vektor. Kecepatan berapa vektor. Jadi materi yang kita bahas tentang vektor kemarin masih terpakai. Ya. Kalau di buku-buku itu, Pak, di buku kok nggak diberi IJ? Karena di buku itu biasanya contohnya hanya di satu garis saja, I saja, maka tidak usah ditulis I-nya.
atau D saja gitu, tidak dijelaskan apakah dulu di sumbu X atau ada di sumbu Y, gitu ya. Nah, silakan kalau perlu dicatat dulu. Ini memang harus pelan-pelan karena mungkin cara yang baru, gitu ya, dibandingkan ketika di SMP dulu. Yes. Selesai. Berarti untuk sementara sampai itu dulu ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Untuk yang belum menyelesaikan tugas ataupun ulangan, silakan diselesaikan. Minggu ini akan diambil nilainya untuk dibuat rapot titipan, agar nanti tidak ada nilai yang kosong. Jadi saya akhiri sekian dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.